selamat pagi, siang, sore, malam rekan-rekan My Studio sekalian. Jumpa lagi bersama kami di channel My Studio Acoustic Artwork, di mana kita akan membicarakan akustik ruang secara lebih mendalam. Ya, kali ini kita akan melakukan review terhadap studio yang baru saja kita selesaikan. Lokasi studio ini adalah di Pati, Jawa Tengah. Kali ini kita akan mereview, kita akan memperhitungkan insulasi dan akustik ruangnya. Nah, ini adalah studionya. Jadi sebenarnya cukup unik. Jadi studio ini berada di bawah pendopo ya. Sebenarnya ini tadinya pendopo, namun kemudian owner menginginkan adanya studio musik yang nanti bisa disewakan begitu, berada di bawah pendopo ini. Jadi ini adalah tambahan. Nah, ini adalah tambahan berupa nanti disekat begitu. Ini adalah dinding bata. Nah, tapi tantangannya itu di atas itu dia langsung berhadapan dengan atapnya. Jadi tidak ada atap dak di situ. Nah, itu nanti kita bisa bahas di selanjutnya. Nah, ini adalah pintu studionya, jadi kita masuk lewat sini. Jadi ukuran studio ini itu berukuran sekitar 5 kali 5,5, dan tingginya itu owner menginginkan mengikuti kemiringan dari pendopo ini. Nah, ini kita bisa lihat dalamnya. Ini adalah pintu kayu. Nah, ini juga keinginan dari ownernya, kita tidak mengganggu pintu ini. Nah, kemudian bisa kita masuk. Nah, jadi ini insulasinya ya. Insulasinya dia itu ada dinding bata di sini sekitar 15 cm. Nah, kemudian kita lapisi lagi dengan peredaman. Nah, peredamannya itu sendiri kita untuk spek ini adalah gypsum 9 mm 2 lapis. Nah, di dalamnya ada rock wool-nya. Ya, ini dalam studionya. Jadi yang menarik dari studio ini adalah kita mengikuti bentuk atapnya ini ya. Jadi di dalamnya itu kan pendopo. Jadi kita ikuti ini ya. Tantangannya itu kita harus memasukkan soko guru ini. Kan soko guru ini. Nah, ke dalam ruangan. Nah, ini nanti akan berpengaruh terhadap insulasinya ya. Nah, ini nanti akan berpengaruh terhadap insulasinya karena kita masukkan semua soko guru ini ada 4 pilar ya di sini. Nah, ada 4 pilar, 1, 2, 3 ini. 3 dan 4. Nah, ini kita masukkan di dalam studio. Nah, insulasinya pun nanti mau nggak mau kita pasti ada celah di situ. Pasti ada celah antara si struktur soko guru ini dan bagian atasnya. Makanya ini kita banyak terdapat seal di sini supaya dia bisa menutup dengan lebih rapat. Untungnya kayu ini cukup masif gitu ya. Jadi tidak kopong dalamnya. Jadi diharapkan ini bisa tidak mengurangi insulasi di dalam ruang ini. Ya, untuk atapnya sendiri ini kita pakai karena di atasnya tuh langsung genteng ya. Pertama itu plafon kayu dulu, terus habis itu ada usuk-usuk, terus habis itu dia genteng. Nah, kita buat di bawahnya itu kita pakai GRC, kemudian ada di atasnya lagi ada karet rubber 6 mili, kemudian di atasnya ada rock wool. Nah, ini permintaan dari ownernya sendiri itu dia harus mengikuti bentuk ini. Jadi kita hanya punya space yang kecil di atas itu. Jadi di atas ini space-nya hanya sekitar 3 cm. Jadi rock wool-nya itu harus
mepetin, dihimpit begitu. Jadi space 3 sampai 4 cm itu bisa masuk. Nah, itu jelas nanti akan bisa berpengaruh terhadap insulasinya, karena insulasi itu butuh airspace yang cukup besar ya. Terutama ini dia hanya satu lapis ya, existingnya. Jadi idealnya kita membuat studio musik itu memakai dak ya, atap dak, kemudian di bawahnya baru insulasi. Nah, ini dia langsung genteng begitu. Nah, tentunya ini akan menjadi akan berpengaruh terhadap insulasinya. Ya, studio ini sebenarnya untuk studio latihan saja. Jadi di sini tidak, perekaman audio itu tidak terlalu dominan. Gitu, jadi ini untuk studio untuk disewakan begitu. Nah, untuk treatment akustiknya sendiri kita pakai seperti biasa, absorber, dalamnya ada rock wool, kemudian ada permainan multiplex begini, kemudian ada diffuser, ini silinder diffuser, dan sebenarnya di atas ini desainnya itu ada bass trapnya. Tapi namun owner menginginkan bentukan usuk itu dipertahankan. Jadi struktur dari pendopo ini sendiri kita masukkan di dalam studio begitu. Jadi arsitektur pendoponya itu bisa kelihatan gitu. Nah, itu tentunya nanti akan ada trade off karena bass trap ini dihilangkan begitu. Nah, tentunya nanti akan berpengaruh di waktu dengung di frekuensi rendah. Tapi nanti coba kita ukur seberapa pengaruhnya. Nah, untuk pengukurannya kita nanti akan terdapat 3 pengukuran. Jadi yang pertama itu kita akan mengukur kebisingan di dalam dulu. Nanti kita kira-kira kita dapat berapa. Kemudian nanti kita yang kedua itu akan mengukur seberapa reduksi bunyi di dalam. Kemudian nanti kita ukur di luar berapa pengurangannya. Kemudian nanti yang ketiga itu kita akan mengukur reverbnya di dalam itu berapa, dari frekuensi low sampai high frekuensi. Ya, kita coba. Ya, sekarang kita coba untuk mengukur yang pertama ini adalah noise di dalam ruangan. Nah, ini bisa kita lihat. Ya, tadi bisa kita lihat ya, noise di dalam ruangan ini nilainya sekitar 35-36 desibel. Nah, kemudian yang kedua kita akan mengukur seberapa besar reduksi dari dalam keluar ruangan. Nanti saya tembakkan bunyi, nanti tergantung bisa sampai 100 desibel atau tidak. Nah, terus nanti kita lihat desibel di luar. Nah, untuk pertama kita perlu tahu dulu background noise di luar itu seberapa. Boleh Pak ya? Oke. Nah, untuk background noise di luar sudah kita ukur tadi sekitar 44 sampai 48 desibel ya. Nah, ini kita coba tembakkan bunyi. Tadi sudah kita ukur ya. Memang trikinya itu untuk pengukuran STC in situ atau sound transmission class di lapangan gitu ya.
kita tidak tahu di luar ruangan itu background noise-nya berapa. Nah, kadang di luar ruangan itu kita bisa menemukan keramaian. Jadi untuk background noise yang konstan itu kita sulit dapatkan. Nah, untuk yang tadi itu kita mendapatkan background noise di luar itu sekitar 44 sampai 48. Nah, kemudian kita tembak bunyi sekitar 100 desibel. Itu saya gunakan pink noise ya. Itu 100 desibel. Nah, di luar itu terdengarnya sekitar 45 sampai 47. 48 juga, sesuai dengan background noise yang sebelumnya. Jadi dengan menembakkan pink noise 100 desibel, bunyi itu sudah tidak terdengar dengan jelas lagi gitu. Nah, sekarang kita coba ukur per frekuensi. Dari, kalau bisa kita bisa ukur dari yang paling low itu kita coba di 63 lah, kalau bisa dapat ya. Jadi itu hasil dari reverbnya. Jadi kecenderungannya memang menurun dari low frekuensi ke high frekuensi, karena memang dari desain awal kita ada bass trap sebenarnya di sini, tapi kemudian owner menginginkan usuk atau rangka dari pendopo ini kelihatan, jadi bass trap itu dilepas. Tapi kemudian kita juga sudah kompromi ya, nanti kalau bass trap itu dilepas nanti kemungkinan low frekuensi juga akan naik, tapi itu tidak naik hingga di atas 1 detik ya. Jadi untuk studio, sekedar studio latihan sih tidak masalah gitu, tapi nanti kalau untuk sebagai studio take atau recording itu akan menjadi masalah juga. Nah, tapi kita sudah kompromikan dengan owner. Ya, jadi mungkin segitu dulu review studio yang berada di Pati kali ini. Jadi kita sudah mengukur noise di dalam ruangan, kemudian reduksi bunyi dari dalam keluar, kemudian reverb di dalam ruangan. Ya, mungkin itu dulu konten kali ini. Kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih.